Itu biasanya ketarik semua. Oh memang gitu Ya. ya? Iya pantesan sakit, ya, agak sakit sih Pak. Kalau ini lukanya Ini nggak apa-apa kalau diteliti. apa sih Pak? Yang penting kata dokter plasternya nggak boleh kena air gitu. Oh, gitu ya. Terus nanti tiap 3 hari sekali luka kakinya harus dibersihkan, terus diplester ulang lagi. Bagi TV swasta ada yang kisru, terus saya kan lagi live TikTok pada saat itu. Terus sayanya kedorong gitu, terus terinjak kaki saya, tiba-tiba langsung darahnya banyak banget. Pada saat ibu kedorong itu kan refleks langsung menekan ke depan badan. Biasanya itu langsung ketarik. Oh pantes. Ya, Jadi pantesan sakit. ketika kita refleks sama dengan orang yang jatuh tergelincir akibat dorongan karena licin ya, Iya. itu sampai bisa mengakibatkan kelelahan. Jadi banyak pasien yang diremehin bahwa banyak terpleset aja. Iya. Saat itu hanya 1 kali aja, tapi itu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, no problem. Tapi masalah tekanan bantalan tulang yang menyebabkan terjadi sesaran kejepit dari lumbar sampai satu yang bisa mengakibatkan itu kelumpuhan. Berapa banyak orang yang fatal sampai meninggal dunia akibat daripada kejadian tersebut. Memang kedengarannya sepele. Iya. Orang anggap cuman gitu-gitu aja kok. Tapi dia tidak tahu tekanan apa yang kita rasakan. Ya mungkin insya Allah masih bisa sehat. MRM ini spesialisnya skoliosis dan HNP. Kami cukup banyak menangani pasien baik dalam negeri maupun luar negeri di 20 negara. MRM ada di 4 kota, Bintaro, Semarang, Surabaya, dan Bali. Jadi kami memang khusus untuk agar masyarakat tidak dilakukan operasi. Iya. Masih bisa sehat. Emang gitu ya Pak? Iya, efeknya kalau udah Cepat juga ya. ya paling 1 paket sehat sudah sehat. Udah ini ya Pak ya, kita Dari sejak hari pertama kita secara keseluruhan apa yang kemudian dirasakan setelah kami kerja. kepalanya langsung kayak tadi kan kayak nyetrum gitu Pak, sekarang agak ringan gitu. Tadi berat banget, agak kelayangan, terus aduh sekarang pinggangnya agak ringanan. Kan tadi itu agak berat gitu kayak orang habis nge-gym lama. Ini agak lumayan Pak. Lebih berasa lebih rileks, lebih ringan. Ada nggak pesan dan kesan ibu dari setelah MRM? Lumayan cepet juga, saya nggak nyangka. Saya pikir kan biasa orang kalau mau perawatan atau apa agak lama. Ini baru sebentar juga, cuman nggak nyampe 10 menit kali ya Pak ya. Hasilnya langsung Jos. Apalagi Jos. ya kalau di HNP di pasien MRM ini yang sudah berobat di mana-mana bertahun-tahun, kita temukan hari pertama sudah jauh Pak. Iya, ini langsung Sama dengan tadi salah satu istri pejabat kita 20 tahun sakitnya. Kami kerjain 1 menit. kami ini karena dia juga katanya selalu rajin ke sini, bagus dari bagian tubuhnya. Kalau ada organ kejepit, dia pernah dulu sama kejepit. Di negara, Akpol, Akmil, ataupun kedinasan, MRM menjawab tantangan itu. Anda sepanjang ikutin saran dan kami treatment di sini, ikut juga bimbel-bimbel yang di luar sana yang kami kerjasama, bisa menggapai impian. Jadi tidak ada yang menghalangi impian anak-anak yang skoliosis itu tidak menjadi apa-apa. Tapi kami bisa bantu untuk mencapai impian dengan cara kita konsepsi, dengan cara stretching, ya. Kami latih mentalnya karena spesialisnya MRM ini kan skoliosis, HNP dengan psikis bawah alam sadar. Jadi mengembalikan jiwa yang sakit menjadi jiwa yang sehat. Ada pesan dan kesannya? Oke, baik. Ya kalau gitu ini Pak, saya kan ngambil paket tadi 5 kali kedatangan. 5 kali Itu 1 minggu sekali, jaraknya berapa hari? Jadi 3 hari pertama kita treatment. 3 hari. Nah, kebetulan karena kami mau ke Semarang, jadi treatmentnya Ibu Berli ini kami nanti lanjutkan di bulan berikutnya. Di tanggal 7 sampai tanggal jadwal kami 7 September sampai 15 September 2020. Khusus MRM Bintaro. Oke. Nah, karena perjalanan kami insya Allah besok lanjut ke Semarang, Surabaya, dan cabang Bali. Kalau di Bali juga ada cabang. Tadi juga ada ya. Oke, berarti nanti atau pas saya kembali mungkin secepatnya Boleh.
Pokoknya kalau mau ke Atlas, Langsung ke situ ya. sebelum Oke, Atlas dapat mampir Bapak. di MRM. Oke, baik. Bisa. Jadi pemirsa, Ya. tidak ada sebuah penyakit yang mungkin kita selalu ragukan untuk tidak sehat. Ketika mindset kita berkata, saya sehat, saya pasti bisa, maka Ya. Tuhan pun memberikan kita kesehatan. Kalau itu pesan saya kepada diri saya sendiri. Dan Betul. kalau itu mungkin ada pesan dan pesannya buat penonton MRM. Ya, pokoknya buat penonton MRM, ini apa namanya, buat penonton pemirsa semuanya, pokoknya kita harus selalu sehat ya. Makanya biar kita sehat, pikiran kita juga harus selalu positive thinking. Jadi aura kita, inner beauty kita itu selalu keluar. Makanya badan kita juga akan mengikuti selalu sehat gitu. Oke pemirsa, terima kasih. Oke. Saya lihat ibu punya badan sering olahraga kan? Iya benar. Ada tekanan? Aman. Enggak sesakit tadi Pak. Kalau tadi kan agak berat dikit, berat gitu. Sekarang masih mau diturun? Boleh sekali lagi. Sekali lagi ya Pak. Jadi agak ringanan. Seperti itu ya Pak. Nggak ada tekanan tulang dalam yang habis diinjek. Gimana Pak? Ada tekanan sakit pada bagian tulang ruas kaki. Sekarang ini kalau ditekan gitu? Iya. Bisa coba. Enggak terlalu Pak. Ya, ini kan lebih banyak ke arah kuku ya, Bu? Iya, Yang kuku, tercampur. benar. Tulangnya nggak ada masalah. Tulangnya enggak sih. Nggak ada. Enggak. Boleh. Kalau juga terlibat gimana? Ya saat ini aku memang tetap pada koridor konteks hukum, di mana aku dirugikan ya di situ aku tetap berjalan. Dalam arti gini, gua nggak mau ikut-ikutan jadi ikut lebay, ikut ini. Tapi ada satu kemarin saudara Panda itu aku tersinggung, dia menghina-hina alat kelamin, itu keterlaluan. Dan saat ini juga proses dia itu kan yang sudah dilaporkan Sunan Kalijaga juga sudah naik ke sidik gitu. Kita tunggu aja momennya, semoga, saya sih berdoa semoga dia secepatnya naik jadi tersangka dan dia akan kapok. Kalau udah naik jadi tersangka, lu mau teriak langit 70 juga tetap aja nggak ada maaf ya kan, karena ini udah sangat-sangat melecehkan. Jadi gerombolannya ya dari pengacara yang kita laporkan ya, yang kemarin sampai memukul Sunan itu juga bacotnya juga alay ya. Kalau ini kan udah jelas orang nggak sekolah ya kan, orang yang memang bacotnya memang seperti perempuan ya. Ini juga sampai alat kelamin partner saya diomongin, dia gedean mana punya lo sama punya gue, kurang lebih seperti itu kan. Waduh, itu tuh terlalu penghinaan banget. Kak, kalau melihat lu dari sisi hukum, Ya. lihat kasus yang kita alami itu Ya. gimana pandangan? Kalau kasus Nikita sih gini, kalau menurut aku sebagai orang hukum ya memang di sini kan jelas ya sudah ada, kita belum tahu nih, belum, itu kan semua nanti hakim yang menentukan apakah itu bisa dibilang kesepakatan ataupun tidak. Tapi dari barang-barang bukti kan penyidik sudah menyita ya kan, dari uang cash, uang yang dia sudah transferkan ke developer, makanya itu masuk ke TPPU, di mana uang yang diduga dari hasil kejahatan sudah berpindah ya kan, uang yang dia terima sudah berpindah kepada dia bayar ke developer, dan itu semua sudah disita. Nah itulah yang mungkin itu pasal yang paling berat. Nah kalau saat ini kan kalau menurut saya ditahan mungkin akan tetap ditahan, tapi mungkin nggak sampai 20 tahun. Bagaimana nanti pembuktian kita pada saat sidang ini. Makanya pesan saya sebagai teman Nikita atau orang yang pernah kenal Niki, jangan ribut melulu, bikin kegaduhan yang nggak penting di luar dari itu. Lebih baik yang tertib tapi perkuat materinya gitu untuk bukti kamu gitu loh. Karena dengan bukti disinilah momen-momen kamu bisa mendapatkan keringanan. Tapi kalau kamu sibuk dengan ribut sana ribut sini, bukannya tambah ringan, nanti malah takutnya diberatkan, karena itu hakim mempunyai kuasa penuh ya kan, apalagi ribut sama jaksa dan sebagainya, takutnya bukannya tambah ringan malah tambah berat. Seperti yang dikatakan Bang Hotman juga sama ya, semua orang hukum pasti akan bicara seperti itu, karena marwahnya pengadilan itu kita harus benar-benar pengadilan itu adalah marwah tertinggi ya. Jadi apapun kita kesel ataupun tidak suka, terutama pengacaranya juga harus bisa mengontrol kliennya gitu. Thank you. Ya.